Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Cynthia dengan NIM H11012310007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler baru yang layak dikembangkan di sekolah menengah atas dengan menggunakan metode AHP. Di sini saya lebih berfokus kepada satu sekolah saja, yaitu Madrasah Aliyah Darussalam yang berada di Jalan Tani, Tanjung Raya 2, Pontianak. Nah, pada judul tersebut memang tidak saya cantumkan nama sekolahnya dikarenakan pada template jurnal yang saya pilih itu memang tidak diperbolehkan adanya nama institusi atau instansi manapun yang ada pada judulnya. Hanya saja boleh pada isinya yang berupa abstrak atau pendahuluan. Alasan saya sendiri memilih sekolah tersebut karena MA Darussalam itu sudah memiliki cukup banyak kegiatan ekstrakurikuler, namun tidak semuanya itu dapat dikembangkan secara maksimal. Nah, karena keterbatasan sumber dayanya seperti biaya, fasilitas, dan tenaga pelatih. Oleh karena itu, sangat diperlukannya sistem pendukung keputusan ini untuk membantu pihak sekolah menentukan ekstrakurikuler baru yang paling layak dikembangkan secara objektif dan terukur. Nah, di sini saya memilih metode AHP atau biasa yang disebut Analytical Hierarchy Process, di mana AHP itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang kompleks. Nah, caranya itu dengan memecahkan masalah menjadi bentuk hierarki, mulai dari tujuan, kriteria, subkriteria, hingga alternatif. Nah, setiap elemen itu akan dibandingkan secara terpisah untuk menentukan tingkat kepentingannya. Dari perbandingan itu dapatlah dihitung bobot prioritas untuk menentukan alternatif yang paling terbaik. Nah, template jurnal yang akan saya pilih itu adalah JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nah, alasan saya memilih JATISI itu karena JATISI ini merupakan jurnal ilmiah nasional yang berfokus pada teknik informatika, sistem informasi, dan sistem pengambilan keputusan. Nah, judul penelitian saya sejalan dengan skup JATISI ini karena membahas pengembangan sistem informasi berbasis metode komputasi untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada alternatif. Berikut ini adalah 10 alternatif ekstrakurikuler yang akan dinilai menggunakan sistem pendukung keputusan nantinya, yaitu hadroh, pramuka, pencaksilat, munakosa, tahfizul Quran, badminton, voli, futsal, PMR, dan takraw. Dari data ini akan ditentukan mana sih yang paling layak dikembangkan. Nah, setelah kita mendapatkan data alternatif tersebut, kita masuk ke kriteria, di mana di sini terdapat 5 kriteria utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada minat siswa, di mana semakin banyak yang berminat, maka semakin baik. Ini termasuk benefit. Yang kedua ada biaya operasional, di mana biaya operasional ini termasuk kriteria cost, maka semakin rendah akan semakin baik. Nah, yang ketiga ada potensi prestasi. Melihat kemungkinan prestasi yang bisa diraih oleh siswa MA Darussalam itu sendiri. Berikutnya ada ketersediaan pelatih, di mana ketersediaan pelatih ini bisa melihat ketersediaan pembina yang kompeten. Selanjutnya kriteria yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas. Ini termasuk benefit juga karena menilai apakah sarana pendukung itu sudah memadai atau belum. Setelah kita mengetahui 5 kriteria utama itu, kita langsung masuk ke subkriteria, di mana setiap kriteria itu pasti memiliki subkriteria yang lebih detail. Nah, contohnya pada minat siswa. Pada minat siswa ini dinilai dari jumlah siswa berminat dan persentase terhadap total siswa. Selanjutnya, pada biaya operasional, subkriteria itu dapat dilihat dari biaya awal pembentukan dan biaya tahunan kegiatan. Selanjutnya ada untuk potensi prestasi, di mana bisa dilihat dari jumlah lomba yang relevan. Nah, jumlah lombanya ini terhitung dari per tahun. Dia mengikuti lomba per tahun itu berapa gitu, dan capaian prestasi sebelumnya. Sementara pelatih dan fasilitas itu masing-masing itu dilihat dari jumlah pelatih yang kompeten dan jumlah fasilitas yang tersedia. Nah, berikutnya ini ada nilai kriteria, di mana nilai kriteria itu nilainya itu terdapat di subkriterianya itu. Nah, jadi di sini ada nilai untuk jumlah siswa berminat
dan presentase minat terhadap total siswa. Skalanya itu 5, 4, 3, 2, dan 1. Next, di nilai kriteria di biaya operasional itu ada biaya awal pembentukan. Nah, di mana biaya awal pembentukan ini dikategorikan sebagai kriteria tipe kos karena semakin besar biaya yang diperlukan untuk memulai suatu ekstrakurikuler, maka tingkat kelayakannya semakin rendah. Penilaiannya itu dapat dilakukan dengan skala 1-5 terbalik, di mana biaya rendah itu mendapatkan skor tinggi untuk menekankan efisiensi pengguna dana sekolah dalam proses pengembangan kegiatan baru. Nah, di nilai kriteria biaya operasional tahunan itu dikategorikan sebagai tipe kos juga, yaitu semakin besar nilai biayanya maka tingkat kelayakannya akan semakin rendah. Oleh karena itu, penilaiannya itu dilakukan secara terbalik, di mana biaya yang kecil mendapatkan nilai tinggi dan biaya yang besar memperoleh nilai yang rendah. Pendekatan ini tuh bertujuan untuk menekankan efisiensi pengguna dana sekolah dalam pengembangan ekstrakurikuler baru. Berikutnya ada nilai kriteria untuk kriteria potensi prestasi. Nilainya itu ada di subkriteria jumlah lomba yang akan diikuti dengan skala sama 1-5 dan capaian prestasi sebelumnya itu skalanya juga 1-5, tapi dalam bentuk tingkat nasional, provinsi, kota, sekolah dan belum pernah mendapatkan prestasi. Selanjutnya ada di nilai kriteria, yaitu kriteria jumlah pelatih. Di sini terdapat skala 2, yaitu ada pelatih rencana. Nah, maksud dari pelatih rencana itu adalah pelatih yang belum aktif mengajar di ekstrakurikuler sekolah tersebut, tetapi dari pihak sekolahnya sendiri itu sudah ada rencana untuk menetapkan dan menunjuk orang itu sebagai pembina ekstrakurikuler tersebut. Nah, nilai kriteria yang terakhir yaitu jumlah fasilitas, di mana jumlah fasilitas ini skalanya sama 1-5, itu menyesuaikan dengan jumlah fasilitas yang terdapat pada masing-masing ekstrakurikuler tersebut. Nah, yang terakhir itu ada bobot penilaian, di mana penentuan bobot penilaian kriteria ini dilakukan menggunakan metode AHP juga melalui perbandingan berpasangan yang diisi oleh decision maker-nya sendiri, yaitu kepala sekolah, karena di sini kepala sekolahnya langsung yang mengatur mengenai ekstrakurikuler ini. Nah, berdasarkan hasil normalisasi matriks perbandingan, diperolehlah bobot masing-masing kriteria seperti yang sudah saya cantumkan ini. Nah, dari hasil perbandingan berpasangan dan perhitungan AHP itu, masing-masing bobot prioritas itu sudah diperoleh. Nah, dan bobot ini menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap kriteria terhadap keputusan akhir nantinya. Setelah bobot itu kita ketahui, sistem akan menggabungkan hasil penilaian untuk menentukan alternatif ekstrakurikuler terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.